Nabi Muhammad bersabda, "Menetapilah kamu pada jamaatul muslimin dan imam mereka." LDII mentafsirkan, carilah Islam yang berbentuk jamaah dan yang mempunyai imam sebagai pemimpinnya. Lanjut kepada hadisnya lagi, Hudzaifah berkata, "Bagaimana jika tidak aku temukan jamaah dan imam mereka?" Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Pisahilah segala bentuk firqah." Kemudian LDII mentafsirkan lagi, karena yang satu jamaah, maka yang 72 adalah firqah. Itu menurut pemahaman LDII. Lanjut ke hadisnya lagi, sekalipun kamu hanya memakan akar atau umbi pohon, sehingga maut menjemputmu, sementara kamu tetap dalam keadaan demikian. Bagi orang-orang yang masih awam, pasti akan langsung meyakini, apalagi yang bicara adalah seorang ustadz atau tokoh Islam. Akan tetapi, kita baru mengetahui di mana letak kekeliruannya setelah kita mendengarkan penafsiran dan pemahaman dari LDII. LDII mentafsirkan jamaah adalah jamaah LDII, yang mana jamaah harus ada amirnya. Amirnya harus dibaiat, dan jamaahnya harus mentaati amirnya. Dan orang-orang yang belum atau tidak mau baiat dengan amirnya LDII dianggap belum Islam. Islamnya bukan jamaah. Mereka disebut firqah. Bahkan parahnya lagi, mereka dianggap kafir. Karena menurut mereka, Islam itu harus berjamaah dan ada amirnya. Kalau tidak ada amirnya, maka bukan Islam. Kalau bukan Islam, berarti kafir. Itulah arti jamaah menurut paham LDII. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan tekstual, menurut pemikiran mereka sendiri, menurut pemahaman mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan hukum membaca Al-Quran dan Al-Hadis, itu harus dengan fikih dan tafsir-tafsir dari para ulama-ulama yang telah disepakati selama ini. Padahal tafsir jamaah yang sebenarnya menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama-ulama salaf, jamaah adalah orang yang mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti pemahaman LDII, jamaah itu harus punya amir dan amirnya harus dibaiat. Dan tentang wajibnya baiat atau wajibnya taat jamaah kepada amir, maka pertanyaannya, siapakah amir itu? Amirul Mukminin adalah pemegang kekuasaan atau kekhilafahan atau pemimpin yang disepakati oleh masyarakat. Masyarakat itu adalah orang banyak pada umumnya, bukan golongan kecil atau kaum minoritas. Atau yang disebut Amirul Mukminin adalah penguasa yang mengalahkan suatu wilayah dengan senjata, dengan perang, hingga dia menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Kita bandingkan dengan pemimpin LDII yang katanya harus dibaiat, dia punya kekuasaan apa? Bahkan dia bukanlah seorang penguasa, tapi dia harus dibaiat. Dan anehnya, orang yang harusnya dibaiat itu harusnya diumumkan di depan umum, diumumkan kepada masyarakat luas, tapi ini malah disembunyikan. Dan parahnya lagi, orang yang belum baiat atau tidak mau baiat kepada orang yang diumpetin ini dihukumi belum sah Islamnya. Yang seperti ini harus dibongkar agar Anda dan keluarga Anda tidak sampai terjebak di dalam kesesatan ini.